Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afri Yolanda Sari, NIM 2014401022, semester 3 D3 Keperawatan Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model praktik keperawatan profesional. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah model-model praktik keperawatan profesional di rumah sakit luar negeri. Model praktik keperawatan profesional adalah suatu sistem atau struktur yang memungkinkan perawatan profesional mengatur pemberian asuhan, termasuk lingkungan, untuk menopang pemberian asuhan tersebut. Pengertian ini adalah pengertian dari Howard dan Watts tahun 1996. Berdasarkan model praktik keperawatan profesional di luar negeri, Howard dan Watts menyimpulkan bahwa praktik keperawatan profesional terdiri atas 5 subsistem, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai profesional, yang kedua adalah hubungan antar profesional, yang ketiga adalah metode pemberian asuhan keperawatan, yang keempat adalah pendekatan manajemen, yang kelima adalah penghargaan. Model praktik keperawatan profesional 1 pada tahun 1996 sudah ditetapkan di RSCM dan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Perlu 3 penataan komponen, yaitu yang pertama adalah ketenagaan perawat, yang kedua adalah metode pemberian dokumentasi keperawatan, yang ketiga adalah dokumentasi keperawatan. Model praktik keperawatan profesional 2, ketenagaan. Terdapat tenaga perawat dengan kemampuan spesialis keperawatan yang berfungsi. 1. Memberikan konsultasi tentang asuhan keperawatan pada perawat primer pada area spesialisnya. 2. Melakukan riset dan membimbing perawat primer untuk melakukan riset serta memanfaatkan hasil riset pada asuhan keperawatan. Yang ketiga, jumlah perawat spesialis 1 orang untuk 10 orang perawat primer. Model praktik keperawatan profesional 3. Ketenagaan. Terdapat tenaga perawat dengan kemampuan dokter pada keperawatan klinik yang berfungsi. 1. Melakukan riset. Yang kedua adalah membimbing perawat dalam melakukan riset. Yang ketiga adalah memanfaatkan hasil riset dalam asuhan keperawatan. Metode fungsional. Sistem tugas di sini telah mengacu pada ilmu manajemen yang diterapkan pada administrasi bisnis yang mengacu pada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dalam metode ini diperlukan pembagian tugas atau job, prosedur, kebijakan, dan komunikasi yang jelas. Kelebihan dari metode ini adalah munculnya frekuensi keperawatan, di mana seorang pasien menerima perawatan dari semua kategori tenaga keperawatan. Metode tim. Metode ini lebih menekankan segi manusiawi pasien dan perawat dimotivasi untuk belajar. Tim bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan selama 8 jam atau 12 jam. Kelemahan dari metode tim adalah keterbatasan tenaga dan keahlian dapat menyebabkan kebutuhan pasien tidak terpenuhi. Metode kasus. Metode ini juga disebut sebagai perawatan total atau total care yang merupakan modal paling awal. Metode ini merupakan di mana seorang perawat melakukan perawatan kepada pasien selama 8 jam atau 12 jam per shift. Perawat tersebut mengkaji, menyusun diagnosa, melakukan tindakan, menyusun rencana, dan evaluasi pada setiap pasien. Metode perawat primer. Metode ini pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Lydia Hall tahun 1963. Metode ini merupakan sistem di mana seorang perawat melakukan tanggung jawabnya selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Itu
itulah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.